Manusia tidak akan mampu untuk menghitung jumlahnya. Hanya boleh mengambil berkah dari tempat-tempat dan waktu-waktu yang akidah seorang mukmin yang bertauhid, satu-satunya yang memberikan kepada kita hanyalah Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas segala curahan rahmat dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Sungguh rahmat dan nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita sesuatu yang tidak bisa kita hitung. Manusia tidak akan mampu untuk menghitung jumlahnya, saking banyaknya nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu berikan kepada kita. Walaupun terkadang nikmat itu kita gunakan untuk hal yang tidak Dia ridhoi. Nikmat yang Ia berikan kepada kita, kita balas dengan perbuatan maksiat kita kepadanya. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tetap mencurahkan nikmat-nikmat itu kepada kita. Karena Ia sangat menyayangi kita hamba-hambanya, dan kasih sayang Allah kepada manusia, kepada para hamba melebihi kasih sayang siapapun dari makhluk kepada makhluk. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah uswatun hasanah bagi kita umat manusia, dan beliau adalah suri tauladan kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita dianjurkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan adalah mengikuti perintah dan larangan beliau dan beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau perintahkan dan beliau contohkan sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kembali pada pagi yang berbahagia ini kita bersama duduk di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mencurahkan kepada kita seluruh keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah duduk di masjid dan duduk di majelis ilmu. Di antaranya hadis yang sahih dari Nabi kita tercinta SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, lalu mereka membaca ayat Allah dan saling mentadabburi sesama mereka, saling mempelajarinya dan memahaminya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, dan mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyebut-nyebut mereka kepada makhluk yang ada di sisinya. Kembali kita lanjutkan bahasan kitab Tauhid kita, karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, masih di dalam bab barang siapa yang mengambil-ngambil berkah dengan pohon atau batu dan yang lainnya. Dan kita sudah 2 majelis sebelum ini membicarakan hal tersebut. Kita mengatakan bahwa berkah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah hanya berikan kepada makhluk-makhluk yang Allah inginkan dan waktu-waktu yang Allah inginkan, dan Allah berikan kepada tempat-tempat yang Allah inginkan, dan semuanya telah diterangkan kepada kita di dalam sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan hanya boleh mengambil berkah dari tempat-tempat dan waktu-waktu yang telah diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan cara yang telah diajarkan di dalam Al-Quran atau Sunnah. Jadi hanya boleh mengambil berkah dari apa yang telah dinyatakan bahwa dia memiliki berkah, dan hanya boleh dengan cara yang diajarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita melalui Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengambil berkah dari sesuatu yang tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran dan tidak ada keterangannya di dalam hadis, maka itu adalah perbuatan yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Bisa menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan, dan mungkin kesyirikan itu adalah kesyirikan kecil manakala dia tetap berkeyakinan datang dari Allah melalui benda tersebut, melalui tempat tersebut, karena dia telah menjadikan sesuatu penyebab datangnya berkah yang tidak ada tuntunannya di dalam sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjatuh ke dalam syirik kecil. Namun bisa juga terjerumus ke dalam syirik besar manakala diyakini bahwa sesuatu itu yang memang memiliki berkah, sesuatu itu yang memang memberikan berkah, sehingga telah ada sesuatu selain Allah yang memiliki sebuah kekuatan, sehingga telah ada sesuatu selain Allah yang telah mampu memberikan kepada kita sesuatu, padahal yang memberi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqidah seorang mukmin yang bertauhid, satu-satunya yang memberikan kepada kita hanyalah Allah. Satu-satunya yang bisa memberikan sesuatu yang dia inginkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga kita hanya memintanya kepada Allah. Manakala diyakini ada sesuatu yang mampu memberi selain Allah, maka terjadi penyekutuan antara Allah dan sesuatu tersebut. Dan ini telah kita uraikan di dua majelis sebelum ini, dan pada majelis yang berbahagia ini, pada kesempatan yang Allah mudahkan pertemuan pada subuh yang berbahagia ini,